Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang penuh berkah ini alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatan, kesempatan kepada kita, baik nikmat umur, nikmat kesehatan, terlebih nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan insyaallah setelah ini kajian spesial yang akan kita langsungkan. Kemudian salawat berbingkiskan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah untuk acara kita pada pagi hari ini kami Masjid Nurul Iman bersama Akhwat United mempersembahkan roadshow kajian bersama Koh Denis Lim berkolaborasi dengan Masjid Nurul Iman. Adapun sponsorship yang ikut mendukung acara ini, yang pertama ada Nikop Squad, Mustahik, Namiro Hotel Syariah Surabaya, Masjid Al-Hijrah Surabaya. Kemudian Media Partner ada KAF, ada Akhwat Bergerak Sidoarjo, Bikers Muslim Surabaya, Klik Nikah Surabaya. Kemudian perlu kami umumkan juga, nanti setelah acara kajian dari bintang tamu kita itu, nanti jamaah diharapkan untuk tidak pulang terlebih dahulu, karena kita akan menyaksikan dan melangsungkan insyaallah prosesi syahadat oleh saudara kita yang bernama Laurentius Arya Putra Destiano. Beliau ini masih bujang, usia 21 tahun, agama sebelumnya Katolik, dan insyaallah belum menikah. Dan nanti akan dibimbing langsung oleh Ko Denis insyaallah. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, saya akan sedikit membacakan CV dari Ko Denis. Yang pertama, nama beliau yaitu nama aslinya Denis Lim Setiawan. Betul, Ko? Yang lebih aslinya tulisannya saya nggak bisa baca. Baik, selanjutnya alamat yaitu Jalan Sukamulya nomor 137 Sukasari, Bogor Timur, Bogor. Kemudian lengkap ya kok. Tempat tanggal lahir Bogor. Bogor tanggal 26 November 1991. Kemudian beliau juga bisa beberapa bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Sunda,
Chinese Mandarin, kemudian bahasa Thailand juga, Arabik, Jawa, kemudian Hokkien. Selanjutnya riwayat pendidikan beliau SD yaitu dari tahun 1997 sampai 2003 Sekolah Katolik Mardi Yuwana 2 Bogor, kemudian SMP di Sekolah Katolik Mardi Waluya Bogor. Selanjutnya SMU Sekolah Katolik Mardi Yuwana Bogor juga. Kemudian kuliah di Telkom University Bandung. Selanjutnya program pendidikan kader dakwah pesantren Darut Tauhid. Kemudian sekarang beliau sedang menuntut ilmu juga di Ma'had Khadimus Sunnah Bandung, jurusan hadis. Kemudian aktivitas dakwah beliau kader dakwah Darut Tauhid, tim asatid Darut Tauhid Peduli. Kemudian beliau juga menjabat sebagai kepala sekolah di Quran Islamic Homeschooling. Kemudian beliau juga pemateri kajian di berbagai majelis ta'lim, masjid, komunitas, universitas, sekolah, dan lain-lain. Kemudian pengalaman mengajar, kepala sekolah di Quran Islamic Homeschooling, direksi Yayasan Surau Global Education, pengajar ilmu hadis Surau Islamic Homeschooling, dan pengajar lainnya di berbagai sekolah. Mungkin itu. Kemudian yang perlu dicatat, beliau sudah menikah, gitu ya ibu-ibu. Baik. Itu harus dipertegas. Baik, setelah itu baik, kita ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Koh Denis telah berkesempatan hadir. Kemudian alhamdulillah roadshow beliau di Jawa Timur sudah beberapa tempat, di Surabaya, kemarin dari Malang, baru sampai Sidoarjo malam ya Koh? Ya, jam 11-an dari Malang. Dan berita kurang baik juga, mudah-mudahan kita doakan harusnya istri beliau bisa hadir, namun qadarullah karena kurang enak badan, dan kita doakan semoga menjadi penggugur dosa beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi ini kita telah kehadiran tamu istimewa Koh Denis Lim. Beliau dai muda nasional dan kepala sekolah di Quran Islamic Homeschooling Bogor, yang akan menyampaikan kajian bedah buku dari salah satu buku beliau yang ditulis seputar perjalanan hidup dan kisah hijrahnya dengan judul Jangan Menyerah, Tuhan Tak Pernah Meninggalkanmu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, syukran Ustaz. Izin kedengaran suaranya jelas sampai belakang? Jelas, kelihatan jelas orangnya? Ketinggal nggih? Mboten katinggal. Rakyat tok. Insyaallah. Izin dibuka dengan doa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala
wa huwal azizul ghafur. Segala puji hanyalah kepada Allah, Rabb semesta alam, yang menakdirkan kita kumpul di sini masih dalam keadaan baru saja menyelesaikan tadi amal salih. Semoga Allah terima salat kita barusan. Amin ya rabbal alamin. Dan masih dalam keadaan beriman dan berislam ya. Suatu nikmat luar biasa, karena bahkan di negeri kita sendiri ini di Indonesia masih ada daerah-daerah terpencil yang saya tidak sebutkan namanya, yang teknologi belum sampai, internet, listrik juga belum nyampe, jadi agama juga belum nyampe situ. Sehingga di beberapa tempat tersebut pernah baca artikelnya bahwa orang kalau ada yang meninggal di situ, Pak, nanti keluarganya kumpul terus memakan jenazahnya orang yang meninggal itu. Karena kata mereka kan jadi bersatu kalau dimakan, padahal keluar lagi, ya. Tapi miris, iya miris, tapi bisa jadi ya gimana dong, mereka nggak punya tuntunannya. Kita yang berislam nikmat luar biasa Pak, pakai sendal aja ada aturannya, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Maka jangan sampai lupa mensyukuri bahwa diizinkannya kita berislam pun nikmat luar biasa, Masya Allah. Dan salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, Masya Allah. Salam ta'zim, salam kenal kepada para seluruh asatiz, alim ulama, kiai, tokoh masyarakat, bapak, ibu, mbak, masnya yang dirahmati oleh Allah. Terima kasih diizinkan ngaji bareng di sini. Bukan ceramah lah, ini mah sama-sama mengingat Allah aja. Dan aslinya mah tadi bicara judulnya ngambil dari bedah buku, jangan menyerah, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Kenapa pakai kata Tuhan kok? Karena sebetulnya itu ngambil dari terjemahan ayat surat 93, surat Ad-Duha, ayat ketiganya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, pakai kata Rob ya, Rob kan Tuhan ya. Maka yang akan disampaikan sama sekali bukan kebaikan pada diri ini cuman kisah tentang maha besarnya Allah dalam mengubah hidup hambanya ya. Karena sebetulnya bahasa tentang ini sudah banyak diceritakan, terutama kalau podcast-podcastan ya. Tapi kita awali dengan ini aja. Ada guru kami di Bogor namanya Ustadz Samsam. Beliau pernah ditanya oleh jemaahnya. Pertanyaannya, Ustadz, kenapa Ustadz jadi Ustadz? Telah diulang-ulang saatnya, ya. Maka dijawab oleh beliau, wallahu alam, tapi dulu orang tuanya selalu ngajak ketemu kiai atau diajak ke pengajian. Meskipun di pengajiannya hanya tidur atau lari-lari, ya. Mungkin itu kata beliau wasilahnya. Pas beliau bilang kayak begitu, dah saya mikir, oh ayah saya juga ngajak ketemu orang sih waktu itu. Tapi ketemu bandar judi yang lain waktu itu ya. Atau oknum-oknum korup yang menjadi backingan tempat judi. Maka kalau misalkan sekarang, loh kok di sini ngaji sama bapak ibu yang soleh-soleha, nggak tahu. Allahnya aja ini mah. Demi Allah, diri ini hanyalah hamba Allah yang terlalu banyak dosa dan salahnya. Allahnya yang terlalu baik, masih memberikan kesempatan, padahal mudah bagi dirinya mematikan diri ini waktu masih di Thailand di saat itu juga. Selain berdoa dari beliau-beliau orang tua, mungkin ada orang yang pernah saya zolimi, tapi dia solehnya soleh asli. Orang soleh asli itu kalau dijahatin malah ngedoain yang baik-baik, ya. Mungkin Allah pengen dia dapat pahala jariah. Mungkin orangnya sekarang masih tidur atau habis subuh tapi tidur lagi saking capeknya, wallahu alam. Terus malah dapat transferan pahala gara-gara orang yang dulu pernah dizoliminya lagi ngaji. Beliaunya dapat transferan, sayanya mungkin malah dapat dosa kalau gagal menjaga hati. Justru enakan yang seperti beliau, ya. Sama ketika dulu guru kami cerita ngobrol sama para jemaah haji ya. Kok bapak ibu ini bisa tiap tahun berangkat haji? Karena punya travel umroh dan lain-lain. Apa amalannya? Ahli duha ya? Enggak, jarang. Ahli tahajud mungkin. Terakhir tahajud waktu mabit Ramadan ya. Itu juga maksain setengah mati ya.
Ahli apa dong? Enggak ada amalan yang khusus yang spesial. Ada satu yang menjawab kayak gini, mungkin karena dosa kami jauh lebih banyak. Maha baiknya Allah menginginkan kami memperbaiki diri di sini, sama sekali bukan karena lebih suci. Maka izin apapun yang akan disampaikan mudah-mudahan bikin kita tambah ingat Allah. Dan nggak ada baik-baiknya sama sekali diri ini. Alhamdulillah syarat ngaji itu kalau pengen sukses sederhana, yaitu ngaji yang sukses itu yang selepas ngajinya tambah dekat sama Allah. Meskipun belum langsung hafal semua ayat dan hadis yang disampaikan, tapi kalau tambah dekat sama Allah, alhamdulillah. Bisa jadi ada yang ini pakai speaker luar, ada yang di rumah masih tidur, setengah bangun, kedengeran, terus selesai ngaji, dia yang tambah takwa, bisa jadi lebih berhasil ngajinya daripada yang sudah berada di majelis ini tapi merasa udah basi pernah dengar semua yang diomongin, lalu pulang-pulang tidak tambah takwa. Masya Allah ya, bukan tanpa alasan kan, dari ulama terdahulu sampai sekarang setiap kali acara dibuka dengan ucapan kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam. Kenapa dua itu aja yang disebut? Emangnya punya jabatan gak nikmat? Punya harta nikmat ya Bu? Ya nikmat harusnya ya. Kenapa dua itu? Karena iman dan Islam memang tidak punya potensi jadi dosa. Ada gitu penduduk neraka ngobrol berdua, kamu kenapa masuk ke sini? Iya iman dan Islam saya benar sih. Nggak mungkin. Nah itu menyelamatkan. Tapi kalau masuk neraka gara-gara hartanya ada? Jabatannya? Ada. Gara-gara justru dia tampan, cantik, rupawan ada? Ada ya. Makanya berarti selain iman dan Islam yang sedang kita miliki masih berupa, yang saya tahu ya, masih berupa ujian. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Berarti bisa jadi musibah? Bisa kalau buat tambah jauh sama Allah. Sok tes latihan ya. Nanti beres ngaji ini tahu-tahu di SMS sama atasan di kantor. Selamat ya kamu saya naikkan gajinya. Naik gaji nikmat bukan? Bukan, ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau karena naik gajinya tambah dekat sama Allah. Sedekahnya tambah banyak, zakatnya tambah banyak. Karena ada orang yang naik gaji malah tambah maksiatnya Pak. Masa jadi nikmat? Musibah ya berarti. Naik jabatan, nikmat atau bukan? Ujian, alhamdulillah. Kalau bisa membuat dirinya dan yang dipimpinnya tambah dekat sama Allah. Bu, nanti suami teh beres ngaji, uang bulanan saya naikkan ya Bu, dibikin 15 juta per minggu. Ibu-ibu ini kalau baru bayangin aja udah bahagia. Jadi apalagi kenyataan malah nampar diri sendiri, nggak ngerasa nggak percaya ya. Insya Allah. Nikmat bukan Bu? Ujian ya. Kapan jadi nikmat? Kalau tadi uang belanjanya tambah dekat sama Allah ya. Tapi kalau buat tambah gelang emas baru terus boleh sih ya. Tapi pakai syukur ya. Ya Allah saya mah tangannya ada gelangnya emas. Yang lain juga ada gelangnya tapi karet gelang ya. Beneran cara terbaik untuk melanggengkan nikmat itu dengan disyukuri. Apa bukti orang benar-benar bersyukur? Menggunakan nikmatnya itu untuk jadi jalan tambah dekat sama Allah. Karena ada orang dapat sesuatu ngucap hamdalah ya. Alhamdulillah nih naik gaji, yuk party. Ya berarti mungkin ada yang kurang ya. Karena yang saya tahu orang benar-benar bersyukur itu, maka dia pasti tahu itu datang dari Allah. Mudah Allah ambil kapan aja. Dan cara terbaik melanggengkannya dengan disyukuri. Dan bukti bersyukur dijadikan jalan tambah dekat kepada Allah. Ya, kan saya review aja sedikit ya. Karena seingat saya udah nyampe cukup lumayan sering kata saya mah untuk ngejelasin apa yang dialami di sana. Tapi intinya di Thailand itu pertama kali berangkat ke sananya mah sederhana, pengen tenang, pengen bahagia. Ya. Karena ceritanya dulu pernah ada keluarga kami ya diuji, ayah sempat bangkrut, lalu ada juga beliau sakit yang harus dioperasi, dan dari semua itu yang paling berat sebetulnya bukan ujiannya, tapi ketika melihat orang-orang yang disayang terluka, kita nggak bisa apa-apa, ya lebih menyakitkan.
Maka mungkin kalau saya punya banyak uang seneng kali ya sana. Ya udah berangkat ke sana. Tapi ya singkat cerita malah dibukakan semua hal yang kata orang itu harusnya jadi sumber kebahagiaan. Di sana udah nyicipin semua dan ketemu sama orang yang punya lebih banyak, tetap aja tidak memberikan yang tadi namanya tenang sama bahagia. Ya. Awalnya mah sekedar bosan, sebagaimana kita dulu dikasih uang jajan 2.000 perak aja udah bahagia ya. Sekarang bosnya tadi SMS, selamat ya kamu saya naikkan gajinya. Berapa bos? 50.000 sebulan. Mukanya biasa aja ya. Padahal tetap aja 50.000 itu lebih banyak daripada 2.000 ya. Memang bisa begitu ya manusia ya. Makan all you can eat 5 menit pertama itu daging begitu menggoda. 90 menit kemudian gumoh ya. Kalau dimakan terus. Sama awalnya pertama mulai ngerasa oh gini ya, punya uang ada ya rekornya sih harian ya, harian rekornya kalau untuk pribadi rekornya harian ada di 80 juta sehari ya. Tapi biasa aja lama-lama, nggak percaya cobain aja. Tapi karena memang kemarin ngobrol sama ya kalau sama rekan-rekan yang Allah uji mereka jadi orang kaya, mereka juga pada bilang kayak gini sih. Orang yang pengen kaya, ngejar luar biasa untuk segitu ngoyonya untuk jadi kaya, segitu pengennya jadi kaya, alasannya satu, karena belum kaya, udah gitu aja. Karena kalau udah pernah nyobain ya gitu biasa, lama-lama bisa bosan. Ya. Handphone yang baru kita beli itu hari pertama kan kita jaga luar biasa, balas WA sekali dipoles, ya, lebih glowing daripada wajah sendiri. Tapi kalau udah 5 tahun pakai biasa aja, handphonenya sama padahal. Ya. Emang seperti itu. Bosan itu lama-lama membuat gelisah karena jenuh. Nah gelisah ini lama-lama memang efeknya jadi tidur kurang memang waktu itu. Lama-lama 3-4 jam pasti terbangun entah karena gelisah atau mimpi buruk. Yang pertama saya lakuin biasa kalau bangun cek saldo Pak. Aman duit masih segini ya. Tapi tetap tidak mengobati. Maka ya sudahlah biasanya cari teman-teman. Nggak nyari Allah tentunya di saat itu. Jadi teman-teman sama bandar judi yang lain. Ini karena renungannya banyak sebetulnya, tapi karena ini lebih banyak yang mungkin sudah berumah tangga, izin ya menceritakan yang paling banyak mereka rasakan. Mereka tuh sesekali bangga Pak, anaknya kuliah di Jerman, ya. Karena mereka jenis-jenis orang yang uang tuh bukan masalah sama sekali. Anak kita bosan Pak, paling minta uang jajan main ke warung, ya, atau ke swalayan gitu ya. Kalau anak mereka bosan, ambil handphone, pesan tiket ke Singapura, ke luar negeri, gak bawa apa-apa Pak. Bajunya beli di sana, kopernya beli di sana, saking uang bukan masalah. Ya. Tapi tetaplah jujur yuk, kita ada momen yang mereka sendiri kalau lagi makan di restoran, tapi di seberangnya kalau mikir kalau bahasa di sininya mah mungkin restoran pecel lele, penyetan gitu ya, pakai tenda, ngelihat ada ibu-ibu di situ disuapin ketika makan oleh anaknya. Pengen jeruknya dikupasin kulitnya sama anaknya ya. Itu wajah mereka irinya lebih iri daripada kita iri ngelihat mereka naik mobil mewah Pak, beneran. Kita kadang kalau ngelihat mobil mewah, keren ya itu mobil ya, Masya Allah. Mereka ngelihat itu kayak ngelihat sesuatu yang pengen tapi tidak tergapai gitu. Ngobrol dong, emang lo anak-anaknya kamu hebat kok kuliah di Jerman. Yang di Jerman itu terakhir nelpon bulan lalu itu juga minta duit. Gak minta duit gak nelpon. Ya. Nah, itu yang sering jalan-jalan ke luar negeri yang masih tinggal serumah. Sekalinya di rumah gak pernah ketemu. Karena mungkin kita tahu ya besarnya rumah orang kaya. Dari ruang tamu sampai kamar anak pun harus naik angkot, betul? Saking ya ini hiperbola sih ya. Tapi udah rumahnya besar. Ada gitu di rumah orang kaya kan. Di kamar anaknya segala fasilitas lengkap ya. Ada wifi-nya, ada PlayStation, ada TV-nya, ada kamar mandi dalam. Jadi nggak usah kemana-mana, ya. Udah lengkap semua fasilitas di situ. Jadi satu rumah pun nggak ketemu, ya. Pernah mampir waktu sekolah, mampir ke rumah orang kaya. Pas barengan datang sama kalau sekarangnya mah ojek online gitu, nganterin makanan, ya. Makanannya sama Pak, sama-sama dari restoran yang sama. Terus tapi datangnya 2 motor.
karena ternyata yang si anak pertama mesen dari kamarnya sendiri, anak kedua si adiknya mesen dari kamarnya juga. Datang barengan itu teh. Atau teh kalian serumah kenapa nggak pesan barengan sih? Ya nggak ketemu soalnya. Ya. Jadi kayaknya mereka sendiri bilang kayaknya enakan kumpul lagi ya, pulang ke Indo lagi, sederhana gitu, kumpul di ruang tengah, hangat dikelilingin anak cucu, Insya Allah. Kita kayak gitu ya, kumpul di ruang tengah, tapi kan karena nggak punya kamar lain. Ya. Kalau mereka mah kebanyakan kamar, Pak, pusing nggak? Nggak cuma kebanyakan kamar, kebanyakan rumah, Pak. Yang menikmati rumahnya begitu banyak, villa-villanya si Mamang sama si Bibi ya, tiap hari berenang seger. Ya, besok kita tidur di kamar yang mana? Yang lantai 3 belum, wah, digaji pula dan tidak dihisap karena bukan miliknya. Yang dihisap si orang-orang kayanya, ya. Terus mereka saya tanya, berarti saya ngapain dong? Usaha jauh-jauh ke sini, orang usaha hidup lurus aja bener lempeng masih bisa dijahatin orang, Pak. Ya. Apalagi ini harus bersinggungan dengan hukum, resikonya besar, ketemu orang-orang tanpa moral, ya. Mana ada orang yang bandar judi yang berakhlak dan soleh, ya nggak mungkin ya, soleh asli mah nggak akan jadi bandar judi, ya. Maka buat apa? Emang ini semua untuk mendapatkan uang segitu banyak dan memang uang itu bisa memberikan, bisa membayar untuk guru termahal, sekolah termahal, fasilitas termahal. Ya tapi saya ingin termahal belum tentu yang terbaik ya. Saya kadang kalau misalkan ini, kalau ada orang tua yang pernah berkata, anak saya mah nggak usah terlalu sering-sering ngaji lah kok. Orang nggak cita-citanya juga nggak jadi ustadz. Memang ngaji cuma untuk ustadz dan ustazah? Enggak. Ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, muslimin awal muslimat bahkan. Ya, maka kadang dijelasin ya udah mereka nurut, sok sesekali ngaji. Sama siapa ngajinya? Nah, sama tetangga tuh ada yang mau ngajar, alhamdulillah. Berapa tuh biaya ngaji sama tetangga? Panggil aja, kita sanggup bayar kok. Berapa? 100.000 sebulan. Mahal amat katanya. Sakit hati lah saya mah digituin lah. Orang-orang kalau saya ngelihat ada orang gituin, pengen ngejambak gitu. Bukan rambutnya, bibirnya saya jambak. Ada salah satu tokoh yang di Indonesia juga, beliau dikenal sebagai dai juga, pernah katanya cerita ngajar ngaji sama anak orang kaya. Akhirnya si anak orang kayanya ini ngasih kompensasinya uangnya 2 juta sebulan katanya. 2 juta sebulan. Udah gitu diajak tuh ke villanya si orang kaya nih, si ustadz ini. Si Ustadz ini datang ke villanya, oh ternyata di villanya ada anjing, masih miara anjing, belum hijrah banget. Anjingnya lucu-lucu Pak, bisa salto, disuruh duduk-duduk, suruh salaman-salaman, ya, suruh nyetir angkot, enggak ya itu mah ya, misalkan ya. Tapi lucu, loh, kok bisa sih anjingnya kayak gitu? Oh dilatih, ada lesnya, oh ada les anjing Pak, ya les anjing. Nanya kan, berapa biaya les anjing? Oh cuma 8 juta sebulan. 4 kali lipat lebih mahal daripada biaya ngajinya si tuannya. Kata si guru ngaji ini teh, besok-besok udah nggak mau, kok nggak datang ngajar ngaji lagi sih? Iya saya alih profesi sekarang ngajarin anjing. Insya Allah. Lebih mahal bayarannya. Miris ya, miris gak sih? Miris ya. Di Bogor sendiri ada tempat bimbel Pak, tempat bimbel. Menerima yang di spanduknya gede, tulisannya 80 juta. Saya kirain apaan tuh? Oh les untuk bisa masuk, kirain masuk surga Pak. Taunya masuk PTN, perguruan tinggi negeri. Itu pun kadang suka dikasih tulisan bintang kecil ya. Dia terus di bawahnya ada tulisan keterangan dari bintangnya itu. Itu dia belum tentu lulus ya. Iya tuh yang nentuin kan kampusnya ya. Tapi ya untuk 80 juta bukan buat masuk surga loh, masuk kampus. Ada yang bayar, ada yang mau, dan bagi mereka tidak mahal, ya. Ya Allah ngaji, ya Allah 100.000 sebulan, katanya kemahalan. Ih, gemes ya, masya Allah. Sedangkan puncak-puncaknya waktu itu pulang, mampirlah ke rumah amah. Amah tuh nenek ya dalam bahasa Cina Hokkien. Ayah saya, ibu saya
ngobrol sama Oh tuh cicinya ayah, bude ya. Iya, cici kakak perempuannya ayah. Ngobrolin mereka tentang teman mereka yang dulu paling kaya ya. Si Fulan kemana ya? Udah meninggal tahu belum lama ini, nyaris busuk 7 hari di kos-kosan jelek pinggiran kota, tidak keurus. Kok bisa? Kan anak-anaknya kaya semua. Dulu juga dia paling kaya di antara kita. Justru anak-anaknya yang naruh di situ. Kok bisa? Udah gaya ngobrolnya ibu-ibu itu. Gitu ya. Bibirnya gitu. Luar biasa ya ibu. Ibu-ibu bu. Ibu kok bisa sih bu? Nunjuk orang pakai bibir itu saya nggak ngerti bu. Kadang ada orang baru datang dia kayak gitu. Ya Allah ya. Tunjuknya baik-baik bu ya. Kadang ada nunjuk pakai lidah tapi dalam mulut itu ya. Unik ya ibu-ibu Indonesia itu. Ras terkuat di planet bumi soalnya. Gak ada yang berani bantah ya. Dibuktikan dengan lampu sen kiri dia mau ke kanan pun gak ada yang berani bantah ya. Balik lagi ya. Kok bisa begitu? Kok anak-anak yang naruh di situ? Saya dengerin ya, coba nyoba ngambil. Ada ibroh nggak sih yang bisa diambil? Ternyata ayahnya ini dulu selalu memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Dia emang keras tuh dulu ngedidik anak-anaknya. Dulu dia selalu ngajarin anak-anaknya, nak, kalau gaul sama orang nggak jadi duit, gak usah kenal sama orang kayak gitu. Percuma buang-buang waktu. Masuk pak ke hati anak-anaknya pak. Ayahnya udah sakit, warisan sudah dibagikan, perusahaan sudah diserahkan, gak bisa ngasilin uang lagi bagi anak-anaknya. Bagi anak-anaknya buang-buang waktu, saya masih ngurusin ayah saya. Gak ada yang mau. Masuk kan ajarannya? Masuk kan. Terus gimana? Ya udah sewain kontrakan kosan tuh pinggiran kota 700.000 sebulan, pembantu kita seminggu sekali ngejenguk nanti. Bagi mereka itu udah kebagusan. Ya. Ketika salah satu pembantu yang ngejenguk ya sudah ditemukan wafat. Nyaris busuk 7 hari, ada air kencing menggenang di lantainya sampai namanya orang tua sakit hidup sendirian pak, gak keurusan. Dan demi Allah yang membunuh si bapak ini bukan masa tua dan sakitnya, tapi perasaan dibuang oleh anak yang dulu ia bangga-banggakan. Ya. Karena punten lah, akhirnya ini anak yang kita didik beneran jadi konglomerat, pejabat, orang hebat katanya, tapi bapak ibu diperlakukan seperti film azab Indosiar. Masih mau dibanggain lah anak kayak gitu. Kan kayak film azab gitu kan gak mungkin tiba-tiba ada biasanya ada inspirasinya betul. Ya ada dari dunia nyata. Bisa jadi yang di dunia nyata lebih kejam pak. Ya. Walaupun kadang kalau nontonin penasaran azabnya kayak gimana sih gitu ya. Jadi makanya film seperti itu tetap laku ya. Kalau ditonton terakhir doang pas azabnya, kita penasaran emang dosanya apa sih? Jadi diulangin lagi mundur ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Ini sedikit ya dari sekian banyak yang kami lihat bahwa mereka pun ingin berhenti. Saya coba nyari dalih lagi dulu. Mungkin ada yang udah lebih dulu, lebih sepuh di bidang ini dan tetap happy ending. Mainlah ke beberapa kasino di sana, ya. Tanya ke karyawan-karyawan paling tuanya, paling lamanya, kemana sih ini pendiri kasino ini? Udah mati kena HIV/AIDS, menaskan. Yang itu tuh ada kasino lagi sebelahnya. Dia kan ditinggal anak istrinya minggat sama laki-laki lain. Sekarang agak stres. Yang lain tuh ada kasino kan banyak di sini. Yang itu kemana pendirinya? Lah dia kan dikhianatin anak buahnya di penjara sekarang. Ada nggak sih yang masih kaya sampai detik ini? Oh ada tuh yang itu. Rumahnya kan di belakang kasinonya tuh gede gitu. Tahu kan? Oh iya saya tahu rumahnya. Oh dia masih kaya sampai sekarang? Masih, cuman suka agak pelangap-longo. Karena anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Beneran gak ada yang happy ending. Ya. Intinya dunianya ngebosenin, yang sedang menjalani pun ingin keluar, yang udah jalanin lebih lama pun gak ada yang happy ending. Masa ya masih gak mau keluar Pak? Ini saya bicara bukan dari sudut pandang orang yang pernah main judi ya, tapi dari sudut pandang bandar judi yang tidur pun tetap uang masuk ke rekeningnya. Sistem jalan. Dia tidur kan website judinya masih jalan, orang masih deposit, orang masih main, orang masih pada rungkat itu main slot ya. Maka dari sudut pandang itu pun sama. Akan selalu kita bisa menemukan bahwa
orang-orang yang katanya sudah punya sumber kebahagiaan itu tapi masih tidak bahagia juga. Nggak aneh kok di zaman sekarang ngelihat orang kaya masih stres, yang populer ingin mengakhiri hidupnya, yang punya jabatan masih nyolong dari rakyatnya, seolah saking banyaknya jadi kerasa kayak garing biasanya. Ya, padahal kan itu fakta banget ya. Bahwa bahagia itu memang tidak sekaku itu. Bahagia itu tidak harus punya berlian dulu, rumah sebesar apa dulu, mobil sebanyak apa dulu. Lihat anak-anak kita aja. Anak-anak SD, anak-anak yang masih balita, ya senyumnya lebih tulus daripada kita. Tuh loh, senyum-senyumnya nggak pernah mikirin cicilan, bukan? Meskipun token di rumah bunyi-bunyi, nggak peduli. Malah dijadikan seolahnya, bunyi seru, lucu. Banjir dianggap wahana, ya. Semua jadi mainan bagi mereka, ya. Lebih mudah bahagia. Anak kecil itu bukti bahwa manusia itu lebih mudah berbuat baik, ya. Karena dia habis benjol sama temannya, 5 menit kemudian main lagi sama temannya. Ibu yang berantem biasanya, ya. Nah, kamu habis benjol sama dia, nggak peduli, anak kecil mah benjolnya udah nggak sakit, sedangkan dia punya mainan yang aku suka, selesai urusan. Nggak ada tuh pencemaran nama baik. Luar biasa Pak, orang saya mikirin kok mau segitu repotnya ya untuk ngurus pengadilan, demi katanya namanya yang tercemarkan, biaya untuk pengadilan dan untuk pengacaranya sampai habis dana yang luar biasa, ya. Anggaplah akhirnya namanya kembali dicintai, followernya kembali mengagumi, tapi kalau Allah masih benci karena dia belum tobat mah apa hasilnya tuh, ya. Begitu pentingnya gitu, ya. Sampai ada pasalnya. Coba lihat anak-anaknya. Ada nggak anak ibu yang masih TK pulang nih? Mah, panggilkan pengacara keluarga kita, Bu. Ada apa, Dek? Anak TKB tadi baru menghina nama baik saya di hadapan TKA. Saya tidak terima. Kamu nana sengklek ya gendeng. Insya Allah. Enggak, sederhana. Yuk jujur-jujuran. Ilmunya orang dewasa sama ilmunya anak-anak, banyakkan ilmunya siapa? Ilmu pengetahuannya lebih banyak orang dewasa atau anak-anak? Orang dewasa. Uangnya orang dewasa sama uangnya anak-anak banyakkan mana? Mungkin kecuali mungkin Rafathar atau Cipung ya, mereka dari kecil udah lebih kaya dari orang kebanyakan ya. Insyaallah. Tapi kita bisa lebih sulit bahagia daripada mereka. Kenapa? Sederhana. Anak-anak itu belum ada ilah, belum ada pesaing Allah di hatinya. Ya, meskipun mereka nggak ngerti fikih ibadah itu seperti apa, tapi di hatinya belum ada yang diilahkan, dijadikan pesaing Allah. Kita makin gede, begini rasanya punya harta tuh nikmat, begini ya rasanya punya jabatan, Masya Allah enak, begini ya rasanya populer enak, semuanya disukai hawa nafsu. Itu kita biarkan menjadi pesaing Allah di hati kita, bahkan menjadi penentu kebahagiaan kita. Percuma saya gaji segini, bahagianya tuh nanti kalau rumahnya udah sebesar itu. Enggak, kenapa harus seperti itu? Dulu kita bisa bahagia tanpa itu semua. Udah Bapak lahir gak langsung segede gini kan Pak? Pernah orok dulu? Ya udah. Berarti kita pernah jadi manusia yang bahagia tanpa alasan sebetulnya. Tapi semakin lekat itu semua dengan hati kita, yang seharusnya yang layak melekat di hati itu hanya Allah, ya itulah menderita pasti. Udah kayak gitu pasti nanti tidak terima dengan takdir ya. Kalau udah tidak terima sama penderitaan selanjutnya. Ibu-ibu ingin selalu kelihatan langsing, setiap kali foto tahan nafas, betul? Iya gak Bu? Pas dilihat kenapa wajah saya biru begini, oh kurang oksigen ya. Survei ya, saya pengen tanya, ibu foto 10 orang Bu. Penasaran aja ini mah. Foto 10 orang. Yang 9 senyumnya cantik, jelita luar biasa. Tapi ibu merem sendirian Bu. Diulang gak Bu fotonya? Oke, gitu ternyata. Foto yang kedua, yang lain 9-9-nya belum siap. Ada yang merem, ada yang masih menyon bibirnya. Ibu sempurna senyumnya sendiri. Apakah itu yang ibu posting? Egois. Tapi terima kasih telah menjawab dengan jujur ya. Begitulah ya, ras terkuat di muka bumi ya. Tapi tidak terima ya. Jangan takut Bu, jangan takut jadi tua ya. Kenapa? Udah jadi Bu, nggak bisa mundur lagi ya.
Ibu nggak perlu berkata, si Koko nggak tahu. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu loh. Iya bu, iya, percaya. Ibu mau lebih lucu bu, ibu pakai lagi seragam SMA-nya sekarang. Datang ke majelis ini, ya. Aku yakin itu ya, ibu jadi pusat perhatian ya. Tapi enggak lah, insya Allah. Soleha semua di sini mah ya. Terima aja lah, udah. Ingat, menderita itu sejatinya karena kita salah meletakkan kebahagiaannya aja. Karena aslinya kebahagiaan itu bukan ada pada apa yang kita suka, tapi ada yang pada Allah suka. Kitanya aja bahagianya tuh menurut diri sendiri gitu, bukan menurut Allah. Yuk jujur-jujuran ya. Kita punya keinginan tidak? Ya. Allah punya keinginan juga tidak? Punya. Allah ingin kita tenang, ingin kita bahagia, ingin kita takwa. Dan kita, pertanyaan selanjutnya, dari akil balik hingga detik ini, kita lebih banyak mengejar yang kita inginkan atau yang Allah inginkan? Yang kita inginkan. Jawab lagi dengan jujur. Selama ini kita udah ngejar yang kita inginkan, bahkan ada yang sudah tercapai. Apakah sudah tercapai itu membuat dia bahagia seutuhnya tanpa pernah sedih dan kecewa? Tidak. Masih ada aja ya yang pernah ngeluh, sampai kapan hidup gini, sampai apa seperti itu. Yuk, perlu berapa kali sakit hati, kecewa dan patah hati lagi agar kita sadar bahwa bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Ya, lihat betapa para nabi-nabi Allah pahala lebih banyak, dosa lebih sedikit, bahkan terampuni. Ujian lebih parah, tapi tetap jadi lebih baik daripada orang kebanyakan. Gak ada yang ngambek, gak ada yang pundung. Kenapa? Sederhana. Bahagianya ada pada apa yang Allah suka. Mau bersatu seluruh jin dan manusia, jangankan dicaci atau dimaki, bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai, Allah tidak beri izin, sehelai rambut pun gak akan jatuh. Cukup Allah saja soalnya di hati. Hati kita segini-gininya bu. Terus kita taruh hartaku, jabatanku, popularitasku, rumah, apartemenku, segala macam, lalu ada Allah nyelip di situ. Ya sempit atuh ya. Pantesan tidak nyaman. Yuk lapangin, isinya tinggal sang pemilik segala-galanya aja. Lapang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Udah dikasih alarm Tat, insyaallah. Masya Allah, jazakallah khairan kau atas penyampaian dan ilmunya. Gimana Bapak Ibu, penyampaiannya adem ya? AC-nya besar. Oh, AC-nya besar. Penyampaiannya adem dan alhamdulillah Ustaz, kita beberapa tahun juga sudah sempat menghadirkan Agim. Alhamdulillah di sini juga hadir di masjid kita, dan beliau Koh Denis juga sempat belajar di Darut Tauhid. Dengan Agim juga, dan saya melihat beberapa juga dari podcast beliau, melihat latar belakang beliau yang dulunya bandar judi, kemudian dengan harapan ingin mencari kebahagiaan, namun sudah dirasakan semuanya di sana, banyak harta, banyak uang, kemudian bisa main wanita dan segala macamnya, ternyata tidak juga menemukan kebahagiaan. Kemudian juga beberapa yang bisa saya simpulkan bahwasannya orang yang senang itu belum tentu tenang, benar kok? Jadi bisa jadi orang itu senang tapi sebenarnya dalam hatinya itu tidak tenang. Maka kebahagiaan sesungguhnya bagaimana kita, apa yang kita lakukan itu berdasarkan apa yang Allah senang, bukan diri kita. Jadi insya Allah ketenangan itu juga akan hadir dalam hati kita. Kemudian takdir Allah itu pasti baik, karena kalau kata Al-Quran, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, bisa jadi apa yang kita benci itu justru baik bagi kita. Wa asa an tuhibbu syai'aw
wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kita cintai, apa yang kita inginkan, tapi itu tidak baik bagi kita dan itu menurut Allah. Maka segala sesuatu yang sudah Allah takdirkan bagi kita, maka itu adalah takdir yang terbaik. Kemudian selanjutnya dari apa yang Kodeni sampaikan, bahwasannya kita sebagai orang tua, mari kita didik anak-anak kita di pendidikan keislaman, karena seperti Ko Denis bilang tadi, banyak mungkin orang tua yang rela memasukkan anaknya privat les bahasa Inggris, les matematika, les kimia, bayar jutaan, namun Masya Allah ketika anaknya diajar untuk ngaji, bahkan banyak sekarang alhamdulillah rumah-rumah Al-Quran yang justru gratis, dan malah orang tuanya anaknya nggak bisa ngaji 2 bulan 3 bulan komplain ke gurunya. Masya Allah. Maka dari itu kita introspeksi diri Bapak Ibu. Bisa jadi kita sebagai orang tua hanya bisa menyuruh saja, karena anak-anak itu lebih cenderung melihat, mencontoh orang tuanya. Kita menyuruh anak kita ngaji, kita lihat diri kita, apakah kita sudah ngaji di rumah? Anaknya suruh ngaji, masuk TPQ, masuk rumah Quran, di rumah orang tuanya karaokean. Benar Bapak Ibu? Benar? Oh bukan ya, bukan jamaah sini, jamaah luar. Baik. Jadi ini juga menjadi introspeksi kita, bahwasannya anak-anak kita kelak apabila kita didik untuk ilmu dunia saja, maka nanti ketika kita sudah tua atau mungkin ketika kita sudah meninggal, maka anak-anak soleh inilah justru yang menjadi aset kita. Maka para orang tua, karena di sini banyak bapak-bapak, ibu-ibu, saya mengingatkan diri saya sendiri dan bapak ibu sekalian, mari kita bersama-sama kita didik anak-anak kita untuk belajar mengenal Allah, kemudian diajarkan, disekolahkan ke sekolah-sekolah agama yang insya Allah itu menjadi bekal bagi kita untuk mendoakan kita kelak apabila kita sudah tiada, Bapak Ibu. Kemudian mungkin terakhir yang dapat saya simpulkan, bahwasannya apabila kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur. Apabila kita diuji, maka kita bersabar. Dan tidak selamanya ujian itu bentuknya kesengsaraan. Bisa jadi harta yang telah kita miliki itu juga ujian. Bisa jadi gara-gara kita sibuk cari harta, gak sempat sholat 5 waktu, itu ujian. Jadi yang kita lihat kasat mata, oh ada orang rumahnya besar, ada orang mobilnya banyak, itu bukan kenikmatan yang hakiki. Kita bisa sholat 5 waktu di masjid, bisa sholat 5 waktu di masjid, kemudian bisa kumpul dengan anak-anak kita, itu tidak semua orang bisa merasakan. Itu kenikmatan yang sebenarnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu sedikit kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh bintang tamu kita, Ko Denis. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu untuk bertanya. Karena banyak ibu-ibu, bisa siapa yang ingin bertanya angkat tangan. Yang paling cepat kita persilahkan. Monggo, Ibu. Ada? Ibu mau tanya atau foto Ibu teh? Yang perlu digarisbawahi, beliau sudah menikah, tapi masih ada 3 slot. Iya, masih ada kesempatan. Baik, ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ko Denis, apa boleh sholat witir ku cuma 1 rakaat?
Salat witir cuma 1 rakaat. Iya. Nggih. Baik. Monggo. Cukup ya, izin langsung dijawab ya. Yang saya ketahui boleh Ibu. Jadi apalagi di zaman dulu yang belum ada jam yang bisa bunyi-bunyi kayak begini. Salah satu hadis yang kami ketahui, jadi ketika orang lagi sholat malam, sholat tahajud, lalu dikhawatirkan itu sudah masuk waktu subuh, maka tutup dengan witir 1 rakaat, terus ya sudah. Ya. Dan waktu itu pun kalau ia ngelihat, kalau sekarang kan nggak ngelihat ke udara, nggak ngelihat ke jendela keluar pun udah kedengeran azannya. Ya. Kalau di sana orang masih ngeliatin, terus kira-kira masuk waktu subuh, diperintahkan oleh nabinya gitu, tutup dengan witir, ya. Dan 1 rakaat yang saya ketahui boleh, yang penting ganjil, ya. Jadi tidak ada witir 4 rakaat ya. Yang ganjil aja 1, 3, 5 itu pun boleh 1 kali salam, boleh dipecah jadi 2 kali salam, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Baik, satu lagi dari ibu-ibu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz. Tadi Ustadz menjelaskan bahwa salah satu nikmat yang harus kita syukuri itu adalah nikmat iman dan Islam. Nah, pada umumnya kebanyakan kita itu kan sudah beriman, berislam itu sejak kecil gitu. Beda dengan istilahnya mu'alaf nyuwun sewu nggih Ustaz. Nah, bagaimana kita dan apa namanya ketetapan seperti menjadi seorang mu'alaf atau mungkin naudzubillah murtad itu salah satu yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semacam takdir gitu loh Ustaz. Bagaimana kita bisa istilahnya menjaga agar kita senantiasa berada dalam iman dan Islam itu hingga akhir hayat kita. Sementara takdir kita itu sudah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum kita diciptakan ke dunia ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan sudah Allah tentukan takdirnya gitu ya. Maka kalau misalkan anggaplah orang itu mencuri, emang Allah takdirkan dia jadi pencuri. Kalau misalkan orang itu dia ternyata murtad, emang udah Allah takdirkan jadi murtad seperti itu, maka bismillah. Ya, yang saya tahu secara umumnya nikmat itu ada 3. Kita pertama dapat nikmat hidup nih. Cuman masalahnya hewan juga hidup, tanaman juga hidup ya. Tapi itu nikmat karena dengan hidup kita bisa beramal. Karena setelah mati kita udah nggak bisa beramal soleh lagi. Ya. Lalu di dalam nikmat hidup itu nanti ada nikmat merdeka yang kedua. Gimana nikmat merdeka? Kayak tadi nanti nih sholat zuhur azan berkumandang, kita bisa milih langsung ambil wudhu sholat atau ninggalin masjid, ninggalin sholat. Dan ketika kita ninggalin pun tidak langsung ada petir menyambar. Ya, itu merdeka. Ya, nikmat merdekanya nanti ketika kita gunakan untuk taat, maka itu namanya nikmat hidayah. Terus gimana kok? Kan kalau misalkan Allah kan udah nentuin takdir, kita kan terus gimana nanti kita ngejalaninnya? Kan sudah Allah tentukan takdirnya. Ya tadi sebetulnya sudah agak kejawab. Kan toh kita nggak tahu takdirnya. Ya, karena tidak tahu, memang kita emang disuruh oleh Allahnya nggak mikirin takdir, tapi beramal. Ya, kok terus gimana? Kan sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Izin yang kami ketahui tentang Lauh Mahfuz itu, iya itu semua sudah ditentukan oleh Allah, tapi isinya tidak baku hanya satu skenario. Tapi berloncat dari takdir satu ke takdir yang lain yang memang semuanya tidak keluar dari ketentuan Allah. Contoh, zuhur nanti kita milih untuk sholat, maka akan nyambung ke takdir lain. Misalkan kita dapat rezeki atau dapat kebaikan. Kita lalu misalkan memilih tidak sholat, akan nyambung ke takdir lain yang mungkin kitanya dapat kesialan atau ke sesuatu yang tidak kita sukai. Ya, itu semua rangkaian pilihan itu kalau kita ngapain nanti nyambung ke takdir yang mana, kita ngapain nanti nyambung ke takdir yang mana, ya, maka itu semua nanti itu semuanya tercatat memang di Lauh Mahfuz, tidak keluar dari ketentuan Allah, tapi tidak melulu baku yang saya ketahui, ya. Jadi makanya di situ nanti ada hisab, yang dihisab itu adalah perbuatannya bukan takdirnya, ya. Orang ketika mencuri lalu nanti dihisab karena dia memilih untuk mencurinya. Karena kalau misalkan nanti ngomongnya seperti misalkan sudah Allah tentukan, khawatirnya seperti yang sudah disampaikan oleh makhluk Allah yang lebih lama, padahal dulu ya dia adalah ahli ibadah. Illa
iblis di Quran surat 39 ya. Mohon maaf, surat ke-15 surat Al-Hijr ayat 39 ya. Mereka kalau kita terjemahkan, ketika akhirnya iblis itu diusir dari surga ya, yang disampaikan karena engkau telah menjadikan aku sesat, Allahnya lagi yang kena disalahin. Aku diusir nih, aku bikin salah nih, karena engkau sih jadiin aku sesat ya Allah. Ya udah aku ajak, akan aku buat terasa indah bagi mereka tuh, bagi anak cucu Adam, dan akan disesatkan semuanya. Siapa yang tidak bisa disesatkan? Illa min ibadika minhumul mukhlasin ya, orang-orang yang mukhlas, orang-orang yang lillahi ta'ala, ikhlas hanya Allah saja ya artinya. Tapi ya karena tadi satu, kita tidak tahu takdirnya yang mana, dan kita di situ selain tidak tahu, tapi Allah pasti menyediakan takdir-takdir terbaik kalau kita juga memilih perbuatan-perbuatan yang juga terbaik untuk kita. Kitanya tidak disuruh mikirin takdir, itu urusan Allah. Kitanya dipersilahkan memilih mana yang paling baik untuk diri kita. Makanya satu dunia taat pun Allah tidak untung, tidak dapat komisi, yang untung manusianya. Satu dunianya maksiat pun Allah tidak rugi, tidak akan berhenti jadi Tuhan, yang rugi malah pelaku kemaksiatan. Jadi tidak keluar dari lauh mahfuz pun, tapi kita nggak tahu takdir kita yang mana di sana kan. Dan isinya tidak hanya rangkaian satu takdir yang baku kita tanpa bisa apa-apa ya, tapi akan berloncat dari satu perbuatan kita menuju ke takdir yang lain. Semoga kita kumpul semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, satu lagi dari perwakilan bapak-bapak ada? Yang duluan, yang belakang? Ada tim untuk memberikan mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kok, saya mau tanya, jenengan kan, saya 2 hari lalu itu lihat podcast, jenengan kalau biasa orang hijrah itu kan dia mulai dari nol. Kalau Dennis kan bilangnya mulai dari minus. Nah itu perlu berapa lama mulai dari minus itu sampai kok Dennis sampai seperti sekarang ini? Itu aja kok, nggak sih? Baik, bismillah. Iya, jujur pulang dari sana seperti yang diceritakan kan memang masih bawa duit sisanya Pak. Sisanya kita tapi lumayan, masih ada ratusan juta. Tapi haram semua. Sisanya. Tapi percuma Pak kalau haram beneran ya. Rencananya mah buat rencana cadangan, kalau misalkan bisa buat buka usaha atau apapun. Tapi saya ngebayanginnya mungkin kata Allahnya gini kali ya. Oh, jarene pantobat gitu. Jangan pakai logat gitu ya. Katanya pengen tobat, tapi masa uang haramnya masih dipelukin, masih dijaga. Tapi Allah tahu saya tidak sanggup membuang semua uang haram tersebut. Ya memang akhirnya Allah berikan bala bantuan. Tenang, diatur sama Allah. Para penolong itu akhirnya datang Pak. Siapa? Tukang tipu datang semua ya. Insya Allah. Bro, bisnis bro, ini proposalnya, keuntungannya segini. Oke siap, kita teman deket nih, kita bisa jaya nih. Minggat sampai sekarang hilang, orang yang entah kemana. Ada yang gak nipu, kitanya sama-sama jujur, tapi entah gimana bangkrut, dia juga bingung. Gue pernah ketemu orang yang licik, pernah ketemu yang lain-lain, gak pernah sampai kerugi. Kenapa amal lu malah rugi? Sampai akhirnya ya 2-3 tahun awal itu Pak memang waktu itu nerimanya ngejalaninnya mah sakit ya. Tapi waktu sakit kehilangan itu semua sampai akhirnya mulai lagi dari ya memang sempat jadi kurir JNT, nganterin paket, ngetok-ngetokin pintu orang, naik motor panas-panasan, ngejualan kaos kaki di emperan di CFD, mulai lagi dari situ lagi. Ya awalnya sakit, tapi ketika sakit saya mencoba menenangin dirinya tuh kayak gini. Kalau masih sakit berarti masih segitu cintanya sama dunia, dah gitu aja ya. Karena hamba-hamba Allah yang lebih mulia, entah nabi, entah orang-orang terdahulu, mereka ujiannya lebih parah dari ini, tapi tidak mengeluh dan menderita seperti saya. Karena sederhana, yang beda cuman ilah di hatinya. Ilah di hati mereka Allah, ilah di hati saya masih benda, masih harta, makanya masih terasa sakit. Ya akhirnya kata orang waktu menyembuhkan. Dan perlu waktu 2-3 tahun memang untuk menyadari bahwa itu semua adalah pertolongan.
Karena Allah tidak izinkan sisa uang haramnya ada yang ketelan. Kita tahu kan efek uang haram kalau kemakan, malas buat ibadah. Kalaupun ya ibadah nggak keterima sama Allah, repot luar biasa. Ya, maka penyuciannya atau bukan penyucian lah, diri ini masih banyak dosanya. Pembersihan dari sisa-sisa yang itunya 2-3 tahun Pak. Itu di 2-3 tahun itu Pak, peluangnya sebagus apapun Pak, rugi Pak entah kenapa. Ya. Sekarang nggak ada angin nggak ada apa ada weh rezeki gitu. Ya. Sampai kalau diingat lagi ini satu yang nempel di badan semuanya ini nggak ada yang beli Pak, gratis semua. Tahu-tahu ada yang ngasih, ada yang ngirim. Prosesnya 2-3 tahunan, tapi kalau proses belajarnya ya dari pulang aja dari 15 Maret 2017 dan sampai sekarang juga masih belajar. 2 tahun sebelum ke Darut Tauhid ngaji dengan guru-guru di Bogor. Ya Allah, pertama kali kajian juga ada anak kelas 1 SMA umur 15 tahun setoran Al-Mutaffifin. Saya tahu emang ada surat kayak begitu, cuma taunya 3 kul doang kan dulu mah, nggak pakai tajwid pula. Atau kasur kayak nggak hafal. Tapi ketika ya Allah tungguin, kok nggak habis-habis ini surat panjang amat. Segitu teh Al-Mutaffifin bukan Al-Baqarah ya. Menandakan ya Allah saya segitu nggak kenalnya berarti sama Al-Quran. Ya malu aja, mulai dari tajwid dulu, udah selesai udah diizinin, akhirnya diizinin ngafal, dikejar setoran. Cuman memang dulu diubah aja. Kalau setelah pulang itu ngaji dulu, beres satu majelis, ada kajian lagi di mana, berusaha dikejar, nanti ada waktu sisa baru untuk ngurusin dunianya, entah kerja atau nyari duit. Kenapa? Karena udah pernah nyobain nyari duit melulu tanpa ingat pemberi duitnya, tanpa ingat Allahnya waktu di Thailand. Pengen tes coba dibalik, ngejar Allahnya dulu, tapi nggak nyari dunianya. Coba mati nggak saya teh? Nggak mati Pak, ternyata tambah gemuk malah katanya Pak. Alah. Ya gitu ya, sederhana sih memang karena ternyata kayak gini. Kalau pengen nangkap ayam, jangan dikejar, dah lincah ayam mah ya. Taruh makanan, nanti datang tutup. Kalau pengen nangkap kupu-kupu, ya dia bisa terbang, jangan dikejar. Ya, tanam bunga yang cantik, yang indah, nanti kupu-kupunya datang. Gak cuma kupu-kupu Pak, ada capung, nyamuk DBD, ya segala macam ya. Tahu-tahu diopname aja. Nah, tapi semuanya seperti itu ya. Ya. Prosesnya kalau dibilang ya pokoknya dari 15 Maret 2017 pembersihannya 2-3 tahunan. Udah gitu setelah 2-3 tahun uang yang haramnya itu habis Pak, beneran Pak itu mah Pak. Dari yang usaha pengen nyobain ada orang cuman ngajak kerjasama yang entah gimana, katanya potensi paling untungnya cuma 500.000 malah jadi 5 juta ya, ada aja gitu ya yang malah jadi nggak ada minus-minusnya, nggak pernah rugi lagi setelah itu ya. Jadi oh ya udah itu pembersihan. Kalau proses belajarnya sampai sekarang juga masih belajar. Kayak tadi sekarang masih kuliah lagi semester 4 jurusan hadis. Mohon doanya mudah-mudahan bisa jadi terus belajar sampai akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ko Denis atas jawabannya. Baik, karena waktu juga semakin siang, kita beranjak ke acara selanjutnya yaitu penutupan. Monggo bisa Ko Denis untuk ditutup kajiannya, kemudian bisa juga dipimpin doa. Dan setelah ini kita akan agenda proses persyahadatan saudara kita dari Katolik, dan insyaallah pagi ini akan dituntun langsung oleh Ko Denis. Kepada Ko Denis monggo silahkan ditutup kajian kita. Izin kita sempurnakan dengan doa ya. Mohon keridhaan hatinya, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Kau jadi nomor satu di hati kami ya Allah. Dekatkan kepada kami sahabat, guru, lingkungan, ilmu yang membuat kami semakin dekat dengan ridho-Mu ya Allah. Dan jauhkanlah kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu yang ingin pulang ke hadapan-Mu ya Allah. Namun yang kami tahu dosa kami melampaui batas, juga kami mengetahui tapi ampunan-Mu selalu jauh lebih luas ya Allah. Sungguh kami rugi jika Engkau tidak mengampuni kami, maka ampunilah dosa kami ya Allah, yang baik yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, disengaja maupun tidak disengaja, telah berlalu maupun baru akan terjadi ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami masih belum Engkau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami masih belum Engkau terima ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan diri ini tergelincir kepada kemaksiatan setelah Kau berikan hidayah kepada kami ya Allah. Terimalah amal soleh kami yang ala kadarnya. Muliakan kedua orang tua kami. Terima amal solehnya. Muliakan dunia akhirat untuk guru-guru kami ya Allah. Anugerahkan kepada kami pasangan yang solih solihah, keturunan yang solih solihah, hafiz hafizah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadarni wa anta khairul warithin rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Koh Denis yang telah menutup acara kita pada pagi hari ini dengan doa. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga untuk sponsorship yang ikut dalam acara ini, memeriahkan acara ini. Ada Akhwat United, kemudian Nikop Squad, Mustahik, Namira Hotel Syariah Surabaya, Masjid Al-Hijrah Surabaya, kemudian KAF, Akhwat Bergerak Sidoarjo, Bikers Muslim Surabaya, Klik Nikah Surabaya. Saya sebagai moderator mengucapkan ribuan terima kasih wa jazakumullahu khairan katsira. Semoga apa yang disampaikan pagi ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya tutup acara pagi hari ini dengan alhamdulillah wa doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya undur diri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.